Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Baik. saya mau bertanya, kira-kira kalau misalnya saya membaca Al-Quran dengan mushaf dan juga dengan gadget, itu pahalanya sama nggak ya Ustadz ya? Baik. Terima kasih. Bagus. Baik, sekarang kita coba pahami dulu. Ada Al-Quran, ada mushaf, ada gadget. Nah, 3 ya. Kalau yang disebut Al-Quran itu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Kalau itu kemudian dituliskan dalam bentuk tulisan dan hanya isi Al-Quran saja, tulisannya dari awal sampai akhir, terdiri dari 2 jilid, di antaranya itu hanya tulisan-tulisan Al-Quran saja, maka itu disebut mushaf namanya. Tidak ada tulisan lain, tidak ada keterangan lain, hanya tulisan Al-Quran saja, namanya mushaf. Kalau sudah bercampur dengan yang lainnya, kalau ada terjemahan disebut terjemah. Kalau ada penjelasan disebut dengan tafsir. Kalau masuk ke handphone sudah bukan mushaf lagi namanya, karena bercampur dengan perangkat lainnya. Orang Arab menyebutnya dengan jihaz, perangkat tertentu. Cuma ada program mushaf di dalamnya. Maka hukumnya beda. Kalau mushaf maka diperlakukan dengan baik, tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang dilarang. Contoh, tidak ada orang ke toilet bawa mushaf. Ya. Kenapa bawa mushaf ke toilet? Mau nyari doanya di Quran? Terlalu banyak alasan, ya. Baik. Gak ada orang kemudian mohon maaf misalnya mau arisan bawa mushaf, jarang-jarang. Mau rapat bawa mushaf, tapi ke toilet bawa handphone. Ya, rapat bawa handphone. Karena handphone itu bukan mushaf, programnya ada di dalamnya. Sepanjang tidak dibuka program itu maka tidak disebut dengan bacaan Al-Quran. Nah, pertama hukum itu beda. Yang kedua hukum bacaannya kalau dibaca maka sama nilainya. Baik dari handphone, gadget, ataupun misalnya dari mushaf, sepanjang dibacakan maka nilai pahalanya sesuai bacaannya, bukan bentuknya. Ya, bisa dipahami insya Allah ya. Baik, jangan sampai mohon maaf handphonenya sudah bagus-bagus tapi semua mengarahkan pada dunia saja. Bagus, install mushaf di dalamnya. Ya, baik. Boleh satu lagi Ustaz? Baik. Ya. Baik, ketika wanita sedang menstruasi, boleh baca Al-Quran menggunakan bukan kita gadget. mungkin ya, Anda yang menstruasi, saya tidak. Iya, gadget. Oh iya, kami Baik, ya. wanita. Baik. Boleh menggunakan gadget membaca Al-Qurannya? Baik. Di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau megang itu sepakat tidak boleh. Ya, ada yang mensyaratkan sudah pakai tisu atau yang lainnya. Ya, kalau baca ada menyebutkan tidak juga. Ya, dilarang. Kenapa dilarang? Karena keadaan sedang tidak suci, sedangkan Al-Quran suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Maka saat sedang tidak suci itu boleh dia belajar tentang hukum-hukum tajwid, tafsir-tafsirnya. Atau kalau mau ikuti bacaan jangan diniatkan baca. Kata Imam Malik bisa dipatah-patah di situ. Ya, misal kita mau belajar Al-Fatihah yang benar misalnya kan, bisa diminta ustadz bacakan, kita terpatah-patah untuk niat baca, tapi bacanya untuk belajar, bukan menyengaja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat tarakiknya, tafkhimnya dan sebagainya.